Puji Tuhan, salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali bertemu kembali kita di dalam Renungan 79. Hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu misteri. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan hari kemarin itu adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan esok adalah misteri. Ya, hari esok adalah misteri. Misteri itu adalah sesuatu yang masih belum jelas, masih menjadi teka-teki, masih belum terbuka rahasianya. Misteri itu adalah sesuatu yang rahasia, yang kita belum ketahui. Tidak ada seorang pun yang tahu akan seperti apa hidupnya di hari esok. Setiap kehidupan manusia di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti apa kehidupannya di hari esok. Apa saja yang akan terjadi dan bagaimana jelasnya. Hari ini kita akan mengetahui ada 3 sikap yang sering muncul pada diri kebanyakan orang. Yang pertama adalah khawatir. Karena menyadari bahwa esok adalah misteri dan tidak ada seorang pun yang tahu akan seperti apa hari esok, sikap yang sering muncul pada diri kebanyakan orang adalah kekhawatiran. Di awal tadi saya katakan bahwa hari esok, dan firman Tuhan juga katakan bahwa hari esok tidak ada yang tahu. Hari esok adalah misteri, tidak ada seorang pun yang mengetahui secara detail, secara jelas bagaimana kehidupannya di hari esok. Apa saja yang akan terjadi. Dan sikap yang pertama yang sering muncul pada diri kebanyakan orang adalah rasa khawatir atau kekhawatiran. Karena tidak tahu seperti apa akan hari esok, bagaimana nanti ke depannya, banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Timbul rasa khawatir di dalam kehidupannya. Takut akan ini dan itu. Takut tidak sesuai harapan. Takut keadaan nanti ke depannya semakin sulit. Takut rencana-rencana yang dia susun ke depannya itu akan gagal. Banyak hal yang menjadi ketakutan-ketakutan oleh orang-orang yang tidak tahu akan seperti apa hari esok. Sikap yang pertama, respon yang pertama yang sering muncul pada diri kebanyakan orang adalah kekhawatiran atau rasa takut. Seperti apa nanti ke depannya. Takut apa yang mereka inginkan, mereka harapkan, ke depannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kenyataannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Tentu sikap ini adalah sikap yang salah dan perlu untuk kita hindari. Kekhawatiran, rasa takut akan seperti apa hari esok, itu yang perlu kita hindari. Itu adalah sikap atau respon yang salah. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34, Bapak Ibu Saudara dapat membaca itu. Ayat-ayat yang menasehatkan bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan, yang menasehatkan kepada setiap kehidupan kita. Supaya kita jangan khawatir akan hidup kita. Supaya kita jangan khawatir tentang hari esok. Kita memang tidak tahu seperti apa ke depannya secara jelas. Apa saja yang akan terjadi. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita khawatir. Itu bukan menjadi alasan untuk kita takut bagaimana ke depannya. Sikap khawatir atau rasa khawatir
perlu kita hindari. Sikap yang kedua atau respon yang kedua yang sering muncul pada kebanyakan orang adalah rasa sombong atau bangga. Sikap yang kedua yang sering muncul pada diri kebanyakan orang itu sombong. Merasa tahu apa yang akan terjadi hari esok. Padahal faktanya setiap kehidupan kita manusia tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa hari esok. Tetapi ada satu sikap yang sering muncul pada diri kebanyakan orang, yaitu sombong atau bangga. Merasa tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Mereka membual seolah-olah semuanya pasti terjadi sesuai dengan rencananya, sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sikap atau rasa sombong yang sering muncul di kebanyakan orang. Merasa setiap rencana-rencananya itu pasti di kemudian hari semuanya terlaksana. Ayat renungan kita hari ini Amsal 27 ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jangan membual tentang hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, jangan membual, jangan merasa apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita susun, agenda-agenda kita, semuanya itu pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jangan membual, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Sikap yang kedua ini juga perlu kita hindari. Perlu kita sadari bahwa itu adalah hal yang salah, sikap atau respon yang salah dan perlu kita hindari. Yang pertama tadi kekhawatiran atau rasa khawatir, takut akan seperti apa hari esok. Yang kedua adalah sombong, bangga, membual dengan penuh keyakinan bahwa rencana-rencananya akan pasti terjadi di kemudian hari. Dua sikap yang harus kita hindari. Tetapi ada satu sikap yang perlu kita teladani, yang perlu kita kembangkan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu sikap berserah atau respon kita berserah kepada Tuhan. Sikap yang ketiga ini tidak banyak diikuti oleh kebanyakan orang. Tidak banyak orang melakukan ini, tidak banyak orang sikapnya seperti ini. Ketika tahu menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui hari esok seperti apa, kemudian berserah. Sikap yang ketiga ini mari kita belajar untuk kita berserah kepada Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa kita tidak tahu akan seperti apa hari esok, harusnya itu pun semakin menyadarkan kepada kita untuk kita berserah hanya kepada Tuhan, Dia yang Maha Tahu. Kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Kita tidak tahu akan seperti apa hari esok. Itulah yang harusnya menjadi alasan kita untuk kita semakin berserah kepada Tuhan, kepada Allah. Dia yang lebih tahu bagaimana kehidupan kita. Dia yang Maha tahu akan seperti apa hari esok. Apa saja yang akan terjadi di hari esok. Bukan menjadi khawatir, bukan menjadi sombong, tetapi berserah kepada Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir akan hal apa? Firman Tuhan katakan tentang apapun juga. Tentang apapun juga di dalam kehidupan kita. Jangan kita khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Berserahlah kepada Tuhan. Tidak menjadi khawatir atau membual, menyombongkan diri. Tetapi berserah kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk berserah kepada Tuhan, ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Ketika kita memilih untuk berserah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ada damai yang Dia kerjakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mau berserah kepadanya. Hari esok yang menjadi misteri, kita jalani dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita berserah hanya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu seperti apa jelasnya hari esok, apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu indah di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk berserah lebih lagi kepadamu Tuhan. Hari depan yang kami tidak tahu akan seperti apa, tetapi kami mau belajar percaya, kami mau belajar berserah hanya kepada Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya keselamatan daripadamu dekat pada kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan diam di negeri. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.